Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, alladzi wa'adal jannata lil abrar, allati tajri min tahtihal anhar, wa wa'adal jahimi lil fajjar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu saya doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar dari segala masalahnya, dikabulkan segala hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi, masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur panjang, diberikan nafas sehingga kita bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait kasus ketika seseorang itu ditipu ya. Jadi dalam hidup ini kan kita bersosialisasi, mengenal banyak orang. Terkadang dari sekian banyak orang itu, misalnya ada yang memanfaatkan kita, dijanjiin bisnis bareng, disuruh modalin ya. Kemudian ternyata setelah kita investasi misalnya uangnya dipakai, dibawa kabur gitu kan. Atau misalnya kita dijanjiin untuk membangun satu bisnis, ternyata ditipu. Jadi Islam itu sangat luar biasa. Apapun sebenarnya permasalahan Anda itu solusinya ada di ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di ajaran Al-Qur'an, di ajaran para ulama itu ada solusinya. Maka kenapa Al-Qur'an itu ada sebuah ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qur'an hudan itu kan petunjuk. Hanya saja ada lanjutan ayatnya lil muttaqin. Jadi ketika kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ini punya banyak sekali masalah, punya problematika yang begitu kompleks, permasalahan kehidupan, permasalahan ekonomi, jalan yang kita tempuh kayaknya buntu, banyak masalah apapun. Dalam keluarga ada masalah, dalam bisnis ada masalah, dalam rumah tangga ada masalah, dalam karir ada masalah, dalam pekerjaan ada masalah. Itu sebenarnya petunjuk-petunjuk untuk mengatasi semua masalah itu sudah disediakan oleh Allah. Al-Qur'an hudal, Al-Qur'an adalah petunjuk. Tapi lanjutan dari ayat itu, Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk bagi kita lil muttaqin, ketika kita adalah orang yang bertakwa. Maka mungkin banyak sekali dari kita mengalami banyak sekali cobaan dalam hidup ini, seakan-akan itu nggak dapat petunjuk gitu ya. Padahal petunjuknya ada. Kenapa? Kembalikan kepada diri kita. Mungkin selama ini kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga permasalahan ekonomi kita, permasalahan finansial, permasalahan hutang itu kayak sulit banget dapat petunjuk dari Allah. Tidak lain tidak bukan, yang menghalangi semua itu adalah diri kita yang kurang bertakwa kepada Allah. Maka kalau dalam segala aspek kehidupan kita ingin mendapatkan petunjuk, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah kita harus meningkatkan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena mungkin banyak dari manusia hamba Allah itu punya masalah, kayaknya sudah pening, gak ada solusi, larinya ke dukun. Ya Allah. Punya masalah ekonomi, rezeki seret, larinya ke dukun, minta pesugihan, ngingut tuyul, babi ngepet, syirik sama usaha orang lain, kirim santet, kirim pelet.
akhirnya apa? Bersekutunya bukan dengan siapa? Bersekutunya dengan setan. Bahkan justru jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apapun permasalahan kita sebenarnya dalam Islam itu solusinya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tinggal kitanya mau enggak nih mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam pembahasan kali ini kita akan fokus membahas satu kasus, yaitu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana ketika Anda misalnya ditipu oleh siapapun, masalah uang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, ditipu, itu kan sangat merugikan Anda. Ya misalnya kita kan sudah bekerja siang malam ngumpulin uang ya, bahkan ada yang sampai hutang ke bank, hutang ke temen karena dijanjiin kalau kamu modal segini nanti kamu dapatnya segini. Wah, dipresentasikan sedemikian rupa, tapi ternyata teman yang kita percaya kok nipu sehingga membawa uang kita yang jumlahnya yang gak sedikit hasil dari pekerjaan kita. Bahkan ada beberapa jamaah saya juga terjerat hutang itu bukan karena pinjam ke orang, pinjam ke bank terus dipakai usaha sendiri, enggak. Dia pinjam ke bank, dia serahkan uang itu ke temennya untuk dikelola bisnis, tapi ternyata uangnya dipakai, orangnya kabur itu kan. Nah, terkait hal ini ada amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, di mana ketika Anda yang mungkin pernah ditipu oleh teman Anda, oleh saudara Anda, atau oleh siapapun, ketika Anda mengamalkan amalan ini, uang yang hilang itu Allah akan balikkan. Dalam artian bisa dalam bentuk sesuatu yang lain yang lebih baik gitu loh. Nah, namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, seperti biasa kita buka kajian hari ini dengan kita mendoakan orang tua kita yang masih hidup, semoga mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah, dibarokahi rizkinya, diberikan kesehatan. Orang tua kita yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita rajin mendoakan orang tua kita, pintu-pintu langit, pintu-pintu rizki akan terbuka untuk kita semua. Yang rizkinya seret jadi mudah, yang hutangnya banyak jadi cepat lunas. Ini amalan yang mudah tapi dampaknya sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita misalnya ditipu oleh seseorang, tentu perbuatan orang itu sangat menyakiti hati kita. Bahkan mungkin ya saya juga pernah mengalami kecewa, sedih pokoknya lah ya, sedih, seakan-akan berat banget cobaan itu. Maka agar Anda ketika misalnya Anda menjadi korban penipuan dari seseorang, Anda harus menyadari bahwa itu adalah cobaan yang lain tak lain, cobaan yang tak lain tak bukan, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Anda kemudian membaca doa agar mengembalikan apa yang pernah teman Anda tipu, Anda harus memahami betul bahwa yang namanya hidup ini, hidup saja ini udah cobaan. Kita dilahirkan di dunia ini udah cobaan ya. Cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak ada maksud lain kecuali untuk menaikkan derajat orang tersebut. Seperti dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma yusibbul muslima min nasobin wala wasobin wala hamman wala huznin wala adha wala ghamma hatta syauqati yushakkuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini penting ya sebagai
penenang hati Anda, penyejuk hati Anda yang mungkin masih kecewa, yang mungkin hatinya masih kalut, yang mungkin hatinya ini masih bergelora, bergejolak karena ditipu oleh seseorang. Hadis ini penting sekali saya sampaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, bahkan ketika seorang Muslim sakit, tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini Anda bisa mengambil hikmah bahwa ketika mungkin Anda yang pernah ditipu oleh seseorang, itu adalah musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika musibah ini Anda hadapi dengan kesabaran, Anda hadapi dengan keikhlasan, Anda hadapi dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian ini sejatinya mengandung hikmah dan keberkahan, di mana melalui ujian ini dosa-dosa Anda insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati Anda yang tadinya emosi, yang tadinya enggak terima ini tenang. Karena kita juga tahu apa yang kita miliki sejatinya hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tentu sebagai manusia biasa, rasa kecewa dan lain-lain itu adalah manusiawi. Yang penting Anda jangan berlarut-larut. Nah, terkait doa, bagaimana Anda yang sudah ditipu oleh seseorang, biar apa yang ditipu oleh orang itu Allah kembalikan kepada Anda, misalnya uang berapa puluh juta ya, kemudian misalnya harta atau apapun, agar Allah mengembalikan barang yang telah hilang dari diri Anda karena ulah seseorang, maka ada doanya sangat manjur sekali. Apalagi posisi Anda pada saat ini ketika Anda ditipu orang adalah posisi Anda adalah orang yang sedang terdolimi. Orang yang sedang terdolimi itu doanya sangat mustajab. Maka ketika Anda sedang terdolimi, berada dalam posisi ini, jangan mengedepankan emosional. Anda baca istighfar, baca sholawat, tenangkan dulu hati Anda. Jangan menghadapi apapun atau mengambil keputusan apapun ketika Anda sedang emosi. Itu nggak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Justru bahkan bisa menghilangkan sesuatu yang masih ada dalam diri Anda atau dalam kehidupan Anda. Makanya hadapi ketika Anda berada dalam situasi seperti itu, hadapi dengan doa, bertawakal kepada Allah. Karena apa? Karena doa dari orang yang terzalimi adalah salah satu doa yang sangat mustajab. Adalah salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sebenarnya kalau kita dalam hal apapun itu manut sama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala permasalahan itu akan teratasi dengan mudah. Kenapa terkadang masalah itu sulit? Ya kita jarang mencari petunjuk yang petunjuk itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting silahkan Anda catat doa ini. Yang namanya kehidupan gak ada yang tahu. Mungkin Anda pada saat ini lancar-lancar bisnisnya, usahanya lancar, tapi di kemudian hari naudzubillah Anda ditipu oleh orang atau siapapun, maka Anda catat doa ini. Dan Anda yang mungkin pada saat ini sedang menjadi korban dari sebuah penipuan, Anda baca doa ini setiap selesai sholat. Dibaca minimal 3 kali. Seperti apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ya rabbadz zalati wa ya hadiyam minadz zalati raddadh dhallati. Yang arti dari doa ini adalah
sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pahala dalam musibah cobaan yang menimpaku ya Allah, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang dalam kehidupanku. Ya Allah, wahai Tuhan kami dari sesuatu yang hilang, Tuhan yang menunjukkan dari kesesatan, kembalikanlah barangku yang hilang ya Allah. Itu doanya seperti itu. Anda catat, masih ada di layar kaca HP Anda, dicatat, dibaca. Misalnya doa ini bukan hanya untuk ditipu aja, tapi ketika Anda kehilangan barang, Anda baca doa ini juga bisa. Dalam sebuah hadis para jamaah, dalam sebuah hadis sahih Muslim disebutkan bahwa siapapun yang membaca doa tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya pahala serta menggantikan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya yang ditipu orang. Misalnya Anda ditipu 100 juta, Anda baca doa ini nih, Allah ganti. Allah akan berikan bahkan lebih dari apa yang telah hilang dalam kehidupan Anda. Caranya seperti apa? Itu tidak bisa dijelaskan secara logika. Itu adalah hak mutlak urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Anda yang punya usaha setelah ditipu, kemudian membaca doa ini, Anda usahanya lancar, Allah ganti melalui usaha yang Anda jalankan. Anda yang jualan, tiba-tiba Allah lariskan jualan Anda setelah Anda membaca doa ini, Allah ganti lebih baik lagi. Anda yang punya bisnisnya maju. Jadi Allah ini mengabulkan doa seorang hamba itu terkadang tidak sesuai permintaan hambanya. Misalnya Anda minta A, ya Allah saya minta ini. Kemudian Allah pasti mengabulkan. Hanya saja terkadang Allah mengabulkannya lewat B. Wah, kalau dikasih A ini nggak baik kata Allah. Ya udah, Allah kasihnya B. Itu terbaik buat Anda. Maka jangan putus asa. Semua doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kamu inginkan, dengan sesuatu yang baik menurut Allah, bukan baik menurut Anda. Nah, seperti itu jamaah, diamalkan. Semoga Anda yang pernah menjadi korban penipuan segera diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal yang lebih indah, hal yang lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Bagi para jamaah, alhamdulillah, yang mau ikhtiar melalui Air Ruqyah Jalbur Rizki, sudah banyak jamaah yang alhamdulillah mendapatkan keberkahan dari Air Ruqyah Jalbur Rizki ini. Karena Air Ruqyah Jalbur Rizki ini dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, zikir-zikir tertentu yang sesuai dengan hajat Anda. Anda yang jualannya ya semoga laris berkah Al-Quran. Ya, yang sedang sakit ya semoga Allah sembuhkan dengan fadilah Al-Quran. Yang anaknya nurut, yang belum dapat jodoh, apapun lah, itu insya Allah bibarokatil Quran. Karena Al-Quran ini sangat luar biasa, fadilahnya sangat luar biasa, mukjizatnya. Kita yakin sebagai umat Islam, dengan Al-Quran kita akan cepat sampai pada hajat-hajat kita. Silahkan bisa panjenengan pesan, tidak ada harga ya, saya nggak menjual, tidak ada harga, saya tidak menjual Air Ruqyah. Saya hanya mengikhtiarkan membantu Anda. Jika Anda mau infak pun itu seikhlas Anda, terserah Anda. Nggak infak juga nggak apa-apa, saya nggak pernah memaksa. Tugas saya sebagai seorang santri adalah saling membantu. Bahkan ada yang kena santet kemarin, santetnya ini langsung ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan oleh saya, tapi Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu. Jika ada pertanyaan silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar. Jika mau ikhtiar melalui Air Ruqyah Rizki bisa hubungi WhatsApp saya, klik link di deskripsi. Mungkin itu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.